المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة علانية الفتوح والمنوق والصفات والنصر والسلام والسلام والروح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الكتاب السيد أحمد بن زيد الحبشي والشيخ محمد ناوى بن شاكر البلدري وصولهم وضرائهم ومدر الحقوق عليهم أجمعين وثم إمامه الشيخ مربيه سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد ثم إمامه الشيخ مربيه كي هدي حسن بصري أبو بكر وكي هدي أنور السيدي وثم إمامه الشيخ مربيه كي هدي سبيل الرسول حفيظ الدين ومن دخل في هذا المسجد وصولهم وفرعهم وذرهم عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya Arhamar Rahimin. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada di halaman 22, 8 baris dari bawah. Wa amma zakatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan-naqdani wat-tijaratu
والركاز والمعدن والمعشرات وهي الحبوب والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat panjang umur, sehat walafiat, kita dapat berada di tempat yang mulia ini, yang merupakan sebagai rutinitas kita, aktivitas kita di setiap Senin malam Selasa. Kita adakan pengajian. Maka kita niatkan dengan menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam diri kita. Kita niatkan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang kita bahas pada malam hari ini, dan tidaklah kita keluar di tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas mengenai masalah zakat, kemarin ada yang belum kita jelaskan, yaitu mengenai puasa Rajab dan Sya'ban. Kalau kita mau lihat, ada di bagian dalam, masih ada di halaman 22, 6 baris dari atas ya. Wa syahri Rajab, 6 baris dari atas masih ada di halaman 22. Karena penting untuk kita bahas pada malam hari ini sebelum kita membahas masalah zakat. Kemarin kita membahas mengenai puasa-puasa sunnah. Telah kita bahas yaitu mengenai puasa Ashirul Muharram atau puasa Ashura, puasa Tasi'ul Muharram atau disebut dengan Tasu'a, dan juga sudah kita bahas mengenai puasa sunnah Al-Itsnain wal Khamis, puasa sunnah di hari Senin dan puasa sunnah di hari Kamis. Telah kita bahas juga mengenai puasa sunnah sittah ayyam min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Nah, kemudian kelanjutannya apa yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Kata beliau, wa syahri Rajab. Wa syahri Rajab, begitu juga disunnahkan untuk kita berpuasa di bulan Rajab. Seperti sekarang ini masih dalam suasana bulan apa? Bulan Rajab. Masih disunnahkan untuk kita berpuasa. Ya. Begitu besar pahala yang kita peroleh
bila mana kita bisa mengamalkan puasa Rajab ini. Sampai Nabi katakan Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, sedangkan bulan Sya'ban itu kata baginda Rasul adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, di bulan Rajab ini kalau kata ulama syahrun fadil, bulan yang merupakan bulan yang utama. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil. Ibadah di bulan Rajab ini dia memiliki laha ajrun jalil, yaitu pahala yang besar. Khususnya kata ulama, khususan as-sauma fihi wal istighfar. Teristimewa lagi kalau di bulan Rajab ini kita hidupkan dengan puasa sunnah Rajab dan juga untuk kita memperbanyak istighfar. Karena Rajab itu adalah syahrullah. Layak dan pantas di bulan ini untuk kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ulama, la taghful an sayyidil istighfar. Jangan kita lalai untuk membaca itu sayyidil istighfar, yang merupakan warid dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayyidil istighfar itu merupakan datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dalam kitab Kanzun Najah ini bagus dibaca, khususnya adalah di bulan Rajab, yuqra salasan sobahan wa kadzalika masaan. Bagus kata ulama kita baca di pagi hari 3 kali, begitu juga di sore hari kita baca 3 kali juga. Ya. Ada lagi Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya. Pokoknya semuanya yang mengandung di situ istighfar. Istighfar untuk kedua orang tua kita, istighfar untuk kita, istighfar untuk kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Udah berapa hari kita nih puasa Rajab nih? Di bulan Rajab ini kita udah berapa kali puasa Rajab? Hah? Yang belum sempat puasa besok. Yang belum sempat. Masih ada waktu. Kalau berbetulan memang pada hari itu hari Kamis, kita gabung. Dapetin puasa sunnah Kamis, dapetin puasa sunnah Rajab juga. Ya. Jadi 2 in 1. Ya, satu kerjaan dapat 2 apa? Dapat 2 pahala. Dapat pahalanya kalau kita niatkan 2 di situ. Ya. Jadi jangan kita lewatkan ini puasa Rajab. Wa Sya'ban, begitu juga puasa sunnah Sya'ban. Yang Nabi katakan wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Ya. Cuman kalau di bulan Sya'ban itu kita di situ layaknya dan pantas untuk kita memperbanyak salawat. Ya. Layak dan pantas untuk kita memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Ada seorang ulama
menyebutkan Ibnu Abi Saif Al-Yamani, ya, beliau pernah ditanya, inna syahra sya'ban syahrus salati 'alan nabi. Ya, sungguhnya yang namanya bulan Sya'ban itu adalah syahrus salati 'alan nabi, adalah bulan untuk kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa? Kata beliau, dikarenakan bulan Sya'ban itu li'annal ayata, dikarenakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, sering kita dengar dan juga sering kita ucapkan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau Ibnu Abi Saif Al-Yamani, nazalat fi, itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi ayat tadi itu turunnya apa? Di bulan Sya'ban. Nah, sunnah juga untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bertemu di bulan Sya'ban. Allah Ta'ala pertemukan kembali kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya, kalau Sya'ban sih insya Allah akan berulang. Ramadan juga begitu juga, akan berulang juga. Pasti bakal datang. Cuman kita ini kira-kira sampai apa enggak? Kita bakal ketemu Sya'ban apa enggak? Kita bakal ketemu Ramadan apa enggak? Ya. Kalau Sya'ban datang kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang kita baca kalau datang bulan Sya'ban. Itu sekedar tambahan saja. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah taala yang Maha mengetahui segalanya. Kalau kita, pengetahuan kita manusia terbatas. Terbatas pengetahuan kita. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Seperti umpama di malam yang gelap gulita. Ya. Di situ melatanya seekor semut yang berwarna hitam pekat di malam yang gelap gulita, jalan melata. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kita kadang-kadang ada gelas di ubin di lantai aja, kadang-kadang ketendang sama kita. Gelas, piring di ubin, ya, ketendang sama kita. Ya. Pengetahuan kita apa? Terbatas di situ. Kadang-kadang kita lihat, nah, tapi ketendang juga. Tahu kita ada gelas, ketendang juga sama kita. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Ya. Tuh. Jadi kata ulama, kata pengarang ini kitab, wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wabillahi taufiq. Ya. Wabillahi taufiq. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita. Ya. Apa itu taufik? Khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi. Artinya Allah taala ciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Kita nih mudah-mudahan terbilang orang yang Allah taala kasih taufik. Ya.
Karena yang ngasih taufik ini adalah Allah, nggak ada yang jual. Antum cari di apotek, dapat nggak taufik? Pak, saya mau beli taufik nih. Nggak bakal ketemu, nggak bakal dapat. Karena yang memberikan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi, Allah taala ciptakan kemampuan kepada seorang hamba sehingga orang tadi dapat melakukan ketaatan. Dia bisa ngaji, dia bisa sedekah, dia bisa baca Quran, dia bisa sholat. Itu dengan sebab taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba di situ. Itu pembahasan mengenai masalah puasa itu sampai di situ. Kemudian wa amma zakatu, adapun zakat. Wa hiya rabi'u arkanil Islam, itu adalah yang keempat daripada rukun Islam. Fayajibu 'alal muslimi, maka wajib atas setiap muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wajib, hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mengenal, mengetahui anwa'il amwal, macam-macam al-amwalil wajibah, harta yang wajib untuk dizakatkan. Kudu paham kita, kudu ngerti kita ini. Jangan sampai kita orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, lantas zakat gak kita keluarin, saudara. Ya. Nanti ada pembahasannya ya, secara mendetail, berapa nisab emas, berapa nisab perak, itu ada hitungan. Binatang ternak, kita yang punya binatang ternak, ya, itu ada hitungannya di situ. Ya. Nah, jadi berat bagi kita ini, ya. Kalau kita nggak ngerti masalah ini, sedangkan kita orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dan ketika kita memberi juga jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Ya. Makanya harta yang kita zakatkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, taji'u 'ikdan min nurin fi raqabati sahibiha. Dia menjelma menjadi kalung. Kalung ini terbuat daripada cahaya, yang mana kalung tadi yang terbuat dari cahaya fi raqabati sahibiha, yaitu dipakaikan di leher orang yang mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana? Nanti yusriku nuru dzalikal 'iqdi 'alal mu'minina yaumal qiyamah. Akan bersinar terang benderang nuru dzalikal 'iqdi, cahaya daripada kalung tadi, 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin yang mana mereka ketika di dunia mereka mengeluarkan zakat. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, nanti semuanya kita akan bakal melewati yang namanya as-sirat, jembatan. Alfun su'ud wa alfun hubut wa alfun istiwa. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, 1000 tahun mendatang. Semuanya tergantung amal kita. Ya, kita bakal lewatin tuh siapa aja, semuanya bakal ngelewatin yang namanya as-sirat. Alfun su'ud wa alfun hubut wa alfun istiwa'un. 1000 naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun mendatar, dia punya gambarannya itu.
Nah, nanti seorang mukmin laki perempuan yang ketika di dunia dia mengeluarkan zakat, maka hartanya menjelma menjadi kalung, dipakaikan di leher pemilik itu zakat, kemudian hatta yamshiya fi nurihi 'ala sirat. Dia berjalan melewati, dia berjalan melintasi jembatan tadi, as-sirat tadi, maka ada apa? Ada cahaya. Yang mana cahaya ini terpancar dari apa? Dari kalung tadi. Ya. Jadi disinarin deh, nggak kegelapan ketika dia melewati as-sirat, bakal terang. Sehingga insya Allah bakal selamat dia. Terus karena keadaan orang ketika dia melewati as-sirat, ada yang jalan lambat tapi sampai, ada yang jalan cepat, ada yang jalan sedang, ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda pacuan, ada yang jalan ngesot, macam-macam. Nah ini orang yang mengeluarkan zakat di dunia gak bakal kegelapan, insya Allah gak bakal dia meleset, gak bakal terpleset dia punya kakinya ketika melewati as-sirat, sampai yadkhulu bihil jannah, masuklah dia dengan cahaya yang terpancar dari kalungnya tadi, al jannata, ke dalam surga. Itu buat orang yang mengeluarkan zakat tuh, faedahnya, maslahatnya seperti itu ya. Nah kalau orang nggak ngeluarin zakat padahal dia orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, ulama kata mani'uz zakati fayaji'u maluhu yaumal qiyamah tauqan fi unukihi. Orang yang berkewajiban zakat tapi dia nggak ngeluarin zakat, maka datang hartanya itu nanti di yaumil qiyamah, tauqan, datang menjelma menjadi kalung juga. Fi unukihi, dipakaikan di unuknya, di lehernya itu, tapi kalungnya berbeda dengan kalung orang yang suka ngeluarin zakat. Kalau tadi terbuat daripada cahaya, tapi kalau ini min narin, dari api. Bagaimana gambarannya kata ulama? Lau anna dzalika tawqa wudi'a fid dunya lah taraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha. Ya. Lau anna dzalika tauqa, seandai kata itu kalung, wudi'a fid dunya, umpamanya itu kalung yang tadi dipakaikan di leher orang yang mencegah daripada mengeluarkan zakat, wudi'a fid dunya, itu kalung diletakkan di mana? Di dunia. Lah tarakot, pasti dunia itu akan hancur berkeping-keping, akan terbakar. Kalungnya diletakin di dunia, itu dunia bakal terbakar. Lah tarakot, pasti bakal hancur, terbakar. Wa taqatta'at jibaluha, gunung-gunung yang ada di alam dunia ini akan pecah berkeping-keping, hancur juga gunung-gunung itu. Ya, dunia ini akan terbakar semuanya, gunung-gunung yang ada akan apa? Akan hancur semuanya. Wa yabisat biharuha, dan air lautan ya yang begitu banyak, lautan yang begitu luas, airnya pun banyak, maka andai kata kalung tadi diletakkan di bumi, air lautan yang begitu banyak, lautan yang begitu luas, ya bisa biharuha, akan menyusut, akan kering itu air lautan. Kalau diletakin di mana? Di bumi. Bagaimana kalau diletakin di leher kita? Apa yang terjadi? Siksaan berat jadi. Zakat itu apa? Zakat itu artinya adalah at-tathhir wan nama. Zakat itu ada dua pengertian, ada lughatan, ada syar'an.
Apa menurut lughah? Menurut lughah yang namanya zakat itu adalah at-tadhir. Artinya mensucikan. Tathir, tahara yutahhiru, tathira, mensucikan. Wan nama tumbuh, berkembang. Az-ziyadah wal khair wal barakah. Artinya at-tathhir wan nama maksudnya adalah az-ziyadah wal khair wal barakah, bertambah, wal khair baik, wal barakah dan juga penuh berkah. Ya. Itu menurut pengertian lughah. Tapi menurut pengertian syar'an yang namanya zakat itu apa? Nah, Al-Fakir ambil dari kitab yang lain di sini karena nggak disebut definisinya itu apa. Yang namanya zakat itu adalah ikhrajul mal. Ikhraju malin maksusin. Mengeluarkan harta yang maksus. Yang nanti al-amwalus sittah. Itu harta-harta yang 6 yang wajib kita keluarkan. Nanti bakal dibahas. Malin maksus. Yang tertentu. Dan juga ala malin maksus wa ala wajhin maksus. Dengan cara yang tertentu, dengan cara yang khusus, yaitu dengan syarat-syarat yang ada, seperti bulughun nisab, sampai nisabnya. Kudu kita perhitungkan juga tuh nisabnya itu, batas kadar di mana kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Mudiul haul, udah haul belum nih, 1 tahun sampai belum nih, itu nanti akan dibahas. Jadi nisab, haul, nah, 1 tahun nanti bakal dibahas juga. Tentunya biniyatin maksusah, itu dengan niat yang tertentu juga. Kudu kita niatin karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kudu kita pakai niat di situ. Ya, harus pakai niat. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya niat mengeluarkan zakat mal saya. Kudu ada niat di situ. Ya. Nah, ini insya Allah pertemuan yang akan datang, mungkin beberapa pertemuan kita masih membahas mengenai masalah zakat. Karena panjang nih masalah zakat ini. Ya. Jadi jangan sampai terlewatkan keterangan ini karena penting bagi kita nih. Apalagi di sini saya rasa jamaahnya bos semua ini. Bos semua nih. Jadi ini kayaknya orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat nih. Nah berarti kita yang mempelajari zakat insya Allah orang kaya nih. Benar gak? Kalau kaya udah amin aja dah. Nah, berhubung ada pembacaan maulid, jadi kita bagi waktu ya. Nah, insya Allah walaupun sedikit barokah dan dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.